Apakah Allah itu ada? Apakah ada bukti kalau Allah itu ada? Keberadaan Allah tidak bisa dibuktikan, ada atau tiada. Alkitab menyatakan kalau kita harus menerima keberadaan Allah dengan iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Jika Allah berkehendak, Dia cukup menyatakan diri dan membuktikan kepada dunia kalau Dia ada. Tapi, andai Dia melakukan itu, iman tidak lagi diperlukan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Tapi, bukan berarti tidak ada bukti kalau Allah itu ada. Alkitab menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Memandang bintang, memahami luasnya alam semesta, menatap keindahan alam, menikmati keindahan matahari terbenam, semua itu merujuk kepada Allah pencipta. Jika itu sekalipun tidak cukup, masih ada bukti keberadaan Allah dalam hati kita sendiri. Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam hati kita yang terdalam ada kesadaran kalau ada sesuatu setelah kehidupan ini, setelah dunia ini. Kita bisa menyangkal kesadaran ini, tapi kehadiran Allah di dalam kita dan sekitar kita terlalu jelas adanya. Walaupun begitu, Alkitab mengingatkan kalau beberapa orang akan tetap menyangkal keberadaan Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mazmur 14 ayat 1. Kebanyakan orang sepanjang sejarah, di semua kebudayaan, peradaban, dan benua, percaya dengan adanya keberadaan yang ilahi. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka percaya. Selain bukti yang diberikan Alkitab, ada bukti lain yang bisa dipahami melalui logika. Pertama, ada yang disebut argumen teleologika. Argumen teleologika menyatakan kalau alam semesta ini memiliki keteraturan yang luar biasa teliti. Karena itu, pasti ada perancang ilahinya. Sebagai contoh, jika bumi sedikit saja lebih dekat atau lebih jauh dari matahari, planet ini tidak akan bisa dijadikan tempat tinggal. Jika elemen atmosfer kita sedikit saja berbeda persentase unsur penyusunnya, hampir semua makhluk hidup di bumi akan musnah. Kemungkinan untuk molekul protein tunggal itu terbentuk secara kebetulan adalah 1 berbanding 10 pangkat 243. Itu berarti 1 diikuti 243 nol. Padahal satu sel tubuh manusia merupakan gabungan dari jutaan molekul protein. Argumen kedua untuk keberadaan Allah disebut argumen kosmologika. Setiap akibat pasti ada penyebabnya. Alam semesta dan seluruh isinya adalah akibat. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan semua ini menjadi ada. Karena itu, pasti ada sesuatu yang sudah ada supaya bisa menjadi penyebab bagi segala sesuatu ini untuk menjadi ada. Itulah Allah. Argumen ketiga dikenal dengan argumen moral. Setiap kebudayaan dalam seluruh sejarah punya aturan hukum. Setiap orang memiliki standar tentang benar dan salah. Membunuh, menipu, mencuri, dan hal lainnya ditolak di seluruh dunia. Dari mana standar tentang benar dan salah ini kalau bukan datang dari Allah yang kudus? Terlepas dari ini semua, Alkitab menyatakan kalau manusia akan menolak bukti keberadaan Allah yang sudah begitu jelas ini, dan malah lebih memilih percaya kepada kebohongan. Roma 1 ayat 25 menyatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Alkitab juga menyatakan manusia tidak punya alasan untuk tidak percaya kepada Allah. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Manusia menolak keberadaan Allah karena menganggapnya kurang ilmiah ataupun kurang bukti. Alasan sebenarnya dibalik itu karena keengganan mereka untuk bertanggung jawab kepada Allah dan meminta pengampunan darinya. Roma pasal 3 ayat 23, pasal 6 ayat 23. Jika Allah itu ada, berarti kita mesti mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepadanya. Jika Allah itu tidak ada, kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa cemas dengan penghakiman Allah. Itulah kenapa banyak orang menolak keberadaan Allah dan berpaling pada teori evolusi naturalistik, sebuah alternatif untuk tidak percaya kepada Allah. Allah itu ada, dan semua orang tahu kalau Ia ada.
Bukti kalau ada orang yang begitu agresif membuktikan Allah itu tidak ada, sebenarnya justru membuktikan keberadaannya. Bagaimana kita tahu Allah itu ada? Sebagai orang Kristen, kita tahu Allah itu ada karena kita berbicara kepadanya setiap hari. Kita memang tidak mendengar suara yang langsung berbicara kepada kita, tapi kita merasakan kehadirannya, pimpinannya, kasihnya, dan merindukan anugerahnya. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita membuktikan keberadaannya. Allah secara mujizat telah menyelamatkan kita dan mengubah hidup kita, sehingga kita tidak mungkin tidak mengetahui keberadaannya dan memujinya. Tidak ada satupun argumen di sini yang bisa meyakinkan orang yang sudah menolak apa yang sudah terlihat jelas. Pada akhirnya, keberadaan Allah harus diterima melalui iman. Ibrani 11 ayat 6. Iman kepada Allah itu tidak seperti orang buta yang masuk ke ruang yang gelap. Justru itu merupakan langkah yang aman menuju ruang dengan cahaya terang, di mana kebaikan orang ada di sana.